216 kunci semuanya. Mendengar itu, Ye Hua langsung menjadi marah. Demi mencoba membujukmu, aku sudah menurunkan statusku sedemikian rupa, dan masih. Lihatlah para lelaki dalam keluarga besar itu. Xiao Yi, Tang Wushuang. Siapa di antara mereka yang tidak memiliki banyak istri dan selir, tetapi aku hanya punya 2. Ye Hua langsung menjadi marah. Mengapa orang-orang itu bisa memiliki begitu banyak istri dan selir, tetapi aku hanya punya 2 istri, dan situasinya sudah kacau balau. King Ya mendengus, hanya 2. Sepertinya kamu masih berniat memperluas kamar haremmu. Omong kosong, kapan aku mengatakan hal seperti itu? Kalau bukan karena ahli, kaulah satu-satunya wanita dalam hidupku ini. King Ya masih tidak menoleh, Ye Hua, aku tidak akan mempercayai kata-katamu lagi. Sekarang sudah sangat larut, aku ingin beristirahat, jadi silakan tinggalkan kantor. Ye Hua sangat marah, dia tidak menyangka King Ya akan seperti ini juga. Baiklah, kalian berdua memaksaku. Baiklah, tapi King Ya, biar ku katakan padamu, kau bisa melupakan rencana meninggalkanku seumur hidupmu. Setelah selesai berbicara, Ye Hua meninggalkan ruangan sambil merasa marah. Ye Hua, kamu bajingan, pembohong. Suara King Ya yang mengumpat Ye Hua terdengar dari kantor, dan suara berbagai barang dihancurkan terdengar dari lantai bawah. Ye Hua menghela napas dalam-dalam. Haruskah aku pergi mencari Xiao Yi dan meminta nasihatnya tentang apa yang harus kulakukan agar istri-istriku bisa akur? Setelah memikirkannya, saya harus menyampaikan ide itu. Bagi seorang pria hebat seperti saya, meminta nasihat orang lain adalah hal yang sia-sia. Jika kata-kata itu tersebar, di manakah wajah saya? Saat ini, yang dapat saya lakukan hanyalah melihat bagaimana keadaan berjalan seiring berjalannya waktu. Sesampainya di kamar King Yutong, Ye Hua membuka pintu dan melihat ke dalam. 2 sosok, satu kecil dan satu besar tampak asyik bermain game komputer mereka. Saya benar-benar harus mengakui keunggulan kakak ipar saya ini, dia lebih suka bermain game komputer daripada menghibur kakak perempuannya. Kakak ipar, mau main satu ronde bersama? King Yutong menoleh dan berteriak. Ye Hua yang saat itu sedang dalam suasana hati yang buruk berjalan ke dalam ruangan dan menyalakan salah satu komputer di ruangan itu. King Yutong tertawa, kakak ipar, kakak perempuanku tidak mudah dihadapi, kan? Kali ini, dia tidak hanya ingin bercerai, dia bahkan sudah memikirkan dengan siapa dia akan tinggal setelah anak itu lahir. Kata Ye Hua samar-samar. Ye Zizi tertawa, kakak laki-laki, kakak ipar pada dasarnya hanya merasa cemburu saat ini, kamu hanya perlu membujuknya, dan semuanya akan baik-baik saja. Apa yang baru saja dikatakan Zizi masuk akal. Kakak perempuanku pada dasarnya hanya merasa cemburu. Saat ini, semakin kamu membujuknya, semakin dia akan merasa senang. King Yutong mulai menjual kakak perempuannya. Hah, begitukah? King Yutong, lanjutkan bicaramu, jika apa yang kau katakan itu efektif, kakak iparmu akan memberimu hadiah. Begitu mendengar akan ada hadiah, King Yutong langsung menjadi penuh semangat. Kakak ipar, ini yang harus kau lakukan. Kau harus mulai dengan menggoda nafsu makan kakak perempuanku dengan mengabaikan kakak perempuanku selama beberapa hari. Setelah itu, yang harus kau lakukan adalah mencari kesempatan untuk menghajar kakak perempuanku. Aku jamin ini pasti berhasil. Dari apa yang terlihat, King Yutong berniat menyeret kakak perempuannya ke dalam jurang bersamanya. Karena pantatnya sendiri telah dipukuli beberapa kali oleh Ye Hua, saat ini, dia ingin pantat kakak perempuannya juga dipukuli. Zizi setuju dengan apa yang baru saja dikatakan kakak King. Kakak, kamu harus percaya pada kami. Kami adalah wanita, dan wanita tahu wanita. Ye Hua menganggukkan kepalanya, mari kita bermain satu ronde dulu. Meskipun Ye Hua sedang bermain game komputer, dia merenungkan apa yang baru saja dikatakan King Yutong. Saya akan mencoba metode saudara ipar saya. Mungkin saja metodenya benar-benar berhasil. Setelah bermain satu putaran, Ye Hua kembali ke kamar tidurnya. Melihat putrinya yang tertidur lelap di tempat tidur, Ye Hua berpikir dalam hati, ahli adalah satu-satunya yang menjadi jaket katun kecilku. Sedangkan 2 lainnya, tak satu pun dari mereka yang membuatku pusing. Setelah mandi, Ye Hua memeluk putrinya dan pergi tidur. Saat dipeluk, ahli yang ada di dalam mimpinya memeluk erat ayahnya,
dan senyum tipis muncul di sudut mulut ahli. Ahli bahkan menjulurkan lidahnya yang kecil dan menjilati sudut mulutnya, seolah-olah dia telah memakan sesuatu yang lezat. Akan lebih baik jika King Ya ada di sampingku sekarang. Mengenai Dong Huang Baizi itu, jika dia bisa belajar untuk setidaknya setengah sebaik King Ya dalam bertindak sebagai seorang istri, aku tidak keberatan memberinya tempat di ranjang ini. Kalau tidak, Dong Huang Baizi itu bisa melupakan aku yang membiarkannya naik ke ranjang. Tidak ada gunanya bahkan jika dia memohon padaku. Pagi selanjutnya, sinar matahari masuk melalui jendela dan menerangi kamar tidur. Ayah, ayah, saatnya bangun. Yehua yang sedang tertidur terbangun setelah mendengar putrinya memanggilnya. Senyum tipis muncul di sudut mulut Yehua saat dia bertanya, kenapa kamu tidak tidur lebih lama? Ahli biasanya bangun pagi sekali. Lagi pula, ahli harus belajar. Ayah, apa ayah tidak perlu belajar? Yehua tertawa, di masa depan, ayah akan mengajari ahli beberapa teknik. Oh yai, ahli paling suka ayah. Setelah selesai berbicara, ahli mencium pipi Yehua, membuat Yehua tertawa terbahak-bahak. Jadi, beginilah rasanya punya keturunan, nikmat sekali. Ayo, ayah akan membawa ahli untuk makan krep Cina. Yehua menggendong putrinya dan turun dari tempat tidur. Dong Huang Li benar-benar bingung, ayah, apa itu krep Cina? Haha, ahli akan tahu nanti setelah ahli melihatnya. Namun, kita harus pergi mencuci muka dan menggosok gigi terlebih dahulu. Ahli tahu cara menggosok gigi dan mencuci muka. Ayah, aku akan membantumu memeras pasta gigi. Pada saat ini, hati Yehua hampir luluh oleh ahli kecil. Setelah ayah dan anak perempuan itu selesai mencuci dan mengganti pakaian, mereka keluar dari kamar tidur. Aduh, ayah, aku lupa bertanya, ibu pergi kemana? Dong Huang Li merasa sedikit malu, setelah punya ayah, dia hampir lupa dengan ibunya. Yehua berkata dengan lemah, ibumu tidak mau tidur bersama kita, jadi dia turun ke bawah untuk tidur. Ah, bagaimana ibu bisa seperti itu? Ibu harus tidur bersama ayah. Putri saya memang orang yang paling bijaksana. Ketika Yehua dan Dong Huang Li tiba di lantai bawah, mereka menatap aula utama dengan bingung. Di aula utama terlihat tidak ada satupun kursi dan meja yang masih utuh, dan lukisan-lukisan yang digantung di dinding sudah robek-robek dan dibiarkan begitu saja di lantai. Jika adegan ini dilihat oleh Wei Chang, dia mungkin akan menjadi gila. Bagaimanapun, Wei Chang menghabiskan waktu 5 tahun untuk mengumpulkan semua lukisan itu. Dong Huang Baizi terlihat tertidur di lantai. Dong Huang Li berlari dan mendorong ibunya, Bu, sudah waktunya bangun. Dong Huang Baizi membuka matanya dengan bingung, dan begitu melihat putrinya, dia langsung memeluk putrinya erat-erat. Ahli. Ibu, kenapa ibu tidur di sini? Kenapa ibu tidak tidur dengan ayah saja? Tanya Dong Huang Li penasaran. Dong Huang Baizi menatap putrinya dan berkata dengan lembut, karena ibu tidak menyukai ayah, maka ibu tidak bisa tidur dengan ayah. Jika kalian berdua tidak tidur bersama, bagaimana kalian berdua melahirkan ahli? Tidak ada yang salah dengan perkataan ahli, dan perkataan ahli membuat Yehua tertawa dan ekspresi Dong Huang Baizi pun tenggelam. Ahli, kamu harus memanggilku ibu, kamu tidak boleh memanggilku mama. Ahli tidak mau, ahli hanya ingin memanggilmu ibu, ibu terdengar lebih baik daripada ibu. Dong Huang Li bersikap genit terhadap Dong Huang Baizi, menyebabkan Dong Huang Baizi tidak punya cara untuk menghadapi Dong Huang Li. Yehua merasa sudah lebih atau kurang cukup, lalu dia berteriak pelan, Ahli, ayo pergi, ayah akan membawamu sarapan. Dong Huang Li terlihat berlari ke pelukan Yehua. Hal ini membuat Dong Huang Baizi tercengang. Bahkan putriku telah membelot ke musuh. Bu, ayo sarapan bersama, Dong Huang Li berteriak pada ibunya. Dong Huang Baizi tidak menjawab, karena dia tahu Yehua tidak akan membiarkannya pergi. Kalau begitu, mari kita pergi bersama. Yehua berkata dengan lemah. Sambil berbicara, Yehua membawa serta ahli dan berjalan menuju pintu masuk. Dong Huang Baizi menyentuh ruang kosong, dan dinding udara telah menghilang. Karena tembok itu sudah hilang, nanti aku akan menggendong putriku dan melarikan diri. Akan tetapi, berapa langkah lagi aku harus lari sebelum aku ditangkap lagi oleh orang itu. Setelah menghela nafas, Dong Huang Baizi mengikuti Yehua dan ahli. Saat ini, di dalam kantor yang berada di lantai 2,
King Ya belum tidur selama semalam suntuk, dan saat ini, dia berdiri di dekat jendela dan menatap langit biru. Tiba-tiba, King Ya melihat 3 sosok muncul di gang kecil itu. Seketika, air mata mengalir dari mata King Ya. Pembohong ini, pembohong besar. Aku tidak akan pernah memaafkannya seumur hidupku. Ye Hua tahu bahwa King Ya sedang mengawasinya dari kantor. Itulah yang kakak iparku suruh aku lakukan, supaya kakak perempuannya cemburu. Aku melakukan ini hanya karena kakak iparku mengatakan bahwa ini pasti berhasil. Kalau tidak, kenapa aku harus membiarkan Dong Huang Baizi ini ikut bersama kita? Untuk bersikap keren. Ye Hua memang dicurigai berusaha bersikap tenang saat mengizinkan Dong Huang Baizi ikut bersamanya. Bagaimanapun, penampilan Dong Huang Baizi tidak sepucat King Ya. Tingkah laku Dong Huang Baizi jauh di atas King Ya, tetapi kelembutan yang dimiliki King Ya adalah sesuatu yang tidak dimiliki Dong Huang Baizi. 217 Dong Huang Baizi sangat terluka. Bisnis bibi besar sangat bagus hari ini, antriannya panjang, ada 10 plus orang. Dan ketika 10 plus orang itu melihat Ye Hua yang sedang menggendong seorang anak, dan wanita yang sedingin es yang mengikuti di belakang Ye Hua, mata mereka hampir keluar dari rongganya. Wanita ini memancarkan aura seorang permaisuri. Dia memiliki masa depan cerah di depannya. Dong Huang Li sangat malu terhadap semua orang yang melihatnya dan dia membenamkan kepalanya dalam pelukan Ye Hua. Tindakan Dong Huang Li membuat semua orang tersenyum. Betapa menggemaskannya anak ini. Sambil menggendong putrinya, Ye Hua berdiri di belakang ujung antrian dan mulai mengantri dengan sabar. Dong Huang Baizi mengernyitkan alisnya yang seperti pohon willow. Sebagai seorang permaisuri, kapan Dong Huang Baizi perlu mengantre? Semua orang harus memberi jalan untuknya saat dia tiba. Dong Huang Baizi terlihat berniat berjalan ke arah depan antrean. Namun, tepat setelah dia melangkah beberapa langkah ke depan, Ye Hua berkata dengan serius, "Apa yang kamu lakukan?" Dong Huang Baizi menoleh dan menatap Ye Hua, seakan-akan dia bertanya, "Untuk hal biasa seperti membeli sarapan, kamu malah berniat mengantri." "Kembalilah," kata Ye Hua lemah. Wanita ini benar-benar tidak punya sedikit pun etika, dia benar-benar berniat menyerobot antrean. Kalau sampai tersebar, mukaku pasti akan dilempar olehnya. Sebenarnya, di awal, Ye Hua juga mencoba untuk memotong antrian. Lagi pula, sebagai penguasa tertinggi, bagaimana mungkin dia bisa menunggu dalam antrian bersama dengan beberapa manusia biasa? Pada akhirnya, bibi besar itu sama sekali tidak memedulikan Ye Hua dan tidak bersedia menjual krep Cina itu kepada Ye Hua apapun yang terjadi. Kalau saja krep Cina buatan bibi besar itu tidak begitu lezat, Ye Hua pasti sudah marah besar. Dong Huang Li berteriak diam-diam kepada ibunya, "Ibu, cepat kembali, jangan menyerobot antrean." Dong Huang Baizi tampak seolah-olah terkena 10.000 titik kerusakan. "Lupakan saja kalau aku dimarahi Ye Hua. Lagi pula kekuatanku tidak sebanding dengan kekuatannya, tapi sekarang bahkan putriku telah membelot ke pihak musuh. Kebanyakan orang yang mengantre adalah laki-laki, dan terlebih lagi, mereka adalah laki-laki yang sedang terburu-buru untuk berangkat kerja. Namun, begitu melihat wanita secantik ini, lupakan soal menyerobot antrean, dalam benak mereka, dia bisa melakukan apa saja yang dia mau. Wanita cantik, aku tahu kamu sedang terburu-buru. Aku akan menyerahkan tempatku kepadamu." Benar sekali, tidak semua dari kita memiliki kehidupan yang mudah. Para lelaki itu, ketika melihat wanita cantik, mereka tidak dapat mengalihkan pandangan dari wanita cantik itu. Sebagian wanita yang mengantre mencibir lelaki yang bersikap seperti itu. Kalau saja mereka wanita jelek, saya berani memastikan mereka tidak akan bertindak seperti itu. Dong Huang Li merasa malu, "Ibu, cepatlah kembali, kita harus mematuhi peraturan." "Lihat, ahli juga tahu untuk mematuhi peraturan. Apa yang masih kau lakukan di sana dengan bodoh, cepatlah kemari." Ye Hua menggelengkan kepalanya. Bahkan King Ya juga tidak akan melakukan hal seperti ini. Dong Huang Baizi sangat marah hingga wajahnya memerah, dan seketika itu juga, dia tampak luar biasa cantik. Namun, meskipun demikian, Dong Huang Baizi tidak menunjukkan ekspresi malu di wajahnya. Seperti seorang permaisuri, dia membalikkan tubuhnya dan berjalan kembali ke Ye Hua sambil memancarkan aura yang tidak biasa. Melihat Dong Huang Baizi masih bisa bersikap seperti ini setelah melakukan hal memalukan seperti itu, Ye Hua benar-benar harus memberikannya pada Dong Huang Baizi.
Lihatlah tingkah lakumu beberapa saat yang lalu, tidakkah kau merasa malu? Ye Hua mulai mendidik Dong Huang Baizi sekali lagi. Saya harus mengajarkan Dong Huang Baizi ini mulai dari hal yang paling mendasar, yakni, bagaimana bersikap dengan integritas. Dong Huang Li membantu ibunya berbicara, "Ayah, jangan salahkan ibu selalu tinggal sendiri dan jarang keluar, oleh karena itu, wajar saja jika ibu tidak tahu tentang beberapa hal." Dong Huang Baizi, Ye Hua mengusap pipi putrinya, ahli jauh lebih bijaksana dibandingkan ibu, ahli memang pintar. Hehehe, Dong Huang Baizi hampir tidak dapat menahan diri lagi. Mereka berdua bekerja sama untuk menindas saya, katakan saja, bukankah itu menyebalkan? Kalau saja saat ini kami tidak sedang berada di luar, aku pasti sudah mengumpat Ye Hua ini. Bertahanlah. Pertahankan aura permaisuri Anda. Setelah menunggu lebih dari 10 menit, akhirnya giliran Ye Hua. Bibi besar itu sudah lama melihat Ye Hua, dan dia penasaran mengapa kali ini, ada seorang gadis kecil bersama Ye Hua, dan juga seorang wanita cantik yang berbeda. Hanya saja, mengapa wanita cantik ini tampak begitu familiar bagiku? 6 krepes Cina, 1 krepes harus ditambah ham dan telur. Ye Hua berkata pelan sambil menggendong putrinya. Ayah, ahli juga ingin menambahkan ham dan telur. Saat ini, setiap kali Dong Huang Li melihat apapun yang diinginkan ayahnya, dia juga akan menginginkannya. Dong Huang Li pada dasarnya adalah penggemar kecil Ye Hua saat ini. Ye Hua berkata dengan lemah, apakah ahli sanggup menghabiskannya? Dong Huang Li mengusap perut kecilnya, perut kecil ahli mampu mengatasinya. Kalau begitu, tambahkan ham dan telur lagi untuk mereka berdua, kata Ye Hua ke arah bibi besar itu. Bibi besar yang sedang membuat krep Cina tiba-tiba berteriak kaget, sekarang aku ingat. Kamu adalah orang yang berdiri di sini setiap pagi selama beberapa hari 3 tahun yang lalu. Dong Huang Baizi mengerutkan alisnya dan tidak menjawab. Ye Hua dan Dong Huang Li segera melihat ke arah Dong Huang Baizi. Ibu, apakah ibu diam-diam melihat ayah? Dong Huang Li bertanya dengan polos. Tusuk. Sebuah pisau kecil ditusukkan ke dada Dong Huang Baizi. Dulu, dia berdiri di sini setidaknya selama 10 plus hari, tambah bibi besar itu. Wajah Dong Huang Li dipenuhi dengan keheranan saat dia berkata, wah, jadi ibu ternyata diam-diam menyukai ayah. Tusuk. Pisau kecil lainnya menusuk dada Dong Huang Baizi. Saat ini, Dong Huang Baizi sedang tidak enak badan sama sekali. Dulu, saat aku, sang permaisuri, berdiri di sini, aku merasa marah. Aku tidak diam-diam jatuh cinta pada Ye Hua. Ye Hua mengusap kepala anaknya, lalu berkata pelan, ahli, wajar saja kalau ibu bereaksi seperti ini. Lagi pula, ayahmu memang sangat luar biasa. Papa memang paling ganteng, mama juga sampai tergila-gila sama papa. Tusuk, tusuk. Hati Dong Huang Baizi seperti ditusuk terus-menerus oleh bilah pisau tak berwujud. Dan yang lebih parah adalah Dong Huang Baizi tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Anak muda, ini putrimu. Tanya bibi besar itu penasaran. Tanpa menunggu Ye Hua berbicara, Dong Huang Li berkata sambil tersenyum di wajahnya, halo nenek, namaku Dong Huang Li, dia ayahku, dan dia ibuku. Anak muda, bersikap pelin-pelan bukanlah hal yang baik. Bibi besar itu mulai menceramahi Ye Hua sekali lagi. Bibi tertua mungkin satu-satunya orang yang bisa menahan omelan Ye Hua, dan kemungkinan besar itu karena Ye Hua sudah terbiasa dengan omelan bibi tertua. Tentu saja, Ye Hua juga akan membalas balik pada bibi besar itu. Ambil contoh sekarang, tidak menentu. Itu tidak ada. Ini istri baruku, dan untuk istriku yang lain, dia saat ini sedang tidur di rumah. Anak muda, kalau ini tidak berubah-ubah, lalu apa yang? Siapa istri barumu? Perhatikan kata-katamu. Dong Huang Baizi tidak tahan lagi saat dia berbicara dan menyangkal apa yang baru saja dikatakan Ye Hua. Dong Huang Li tampak sangat tangguh. Dong Huang Li menepukkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, apakah ibu akan menjadi seorang pengantin? Ahli sangat bahagia. Ahli, jangan bicara. Dong Huang Baizi menghentikan ahli untuk berbicara lagi. Oh, Dong Huang Li mencibirkan mulutnya dan menjawab. Setelah itu, dia membenamkan kepalanya di pelukan ayahnya, membuat dirinya tampak menyedihkan. Bibi besar itu mendesah, hai anak-anak muda, jangan biarkan anak itu menanggung kesalahanmu, lagi pula, anak itu tidak bersalah. Apa yang dikatakan bibi tertua tadi masuk akal.
Yehua dan Dong Huang Baizi tidak membantah, dan ahli kecil tersenyum ke arah bibi tertua, lalu membenamkan kepalanya di pelukan ayahnya sekali lagi. Setelah menunggu beberapa saat, Yehua memegang sekantong krep Cina panas dan kembali ke bar. Di sisi lain, ahli memegang krep Cina miliknya dan mulai memakannya. Pegang ini. Yehua mengulurkan tas itu ke arah depan Dong Huang Baizi. Aku tidak akan memegangnya. Sebagai wanitaku, apakah kau bahkan tidak mengerti standar dasar yang seharusnya kau miliki? Yehua berkata dengan serius. Dong Huang Baizi ini benar-benar terlalu nakal. Maaf, aku bukan wanitamu. Dong Huang Li bertanya dengan rasa ingin tahu, jika ibu bukan wanita ayah, lalu ibu milik siapa? Ahli, jangan bicara. Saat ini, Yehua jauh lebih berkepala dingin daripada sebelumnya. Dong Huang Baizi, sebaiknya kamu segera mulai patuh. Dong Huang Li yang berada dalam pelukan Yehua menganggukkan kepalanya sambil tetap diam. Kamu sedang berhayal. Yehua tidak memperhatikan apa yang baru saja dikatakan Dong Huang Baizi. Setelah kembali ke leisure bar, Yehua mengunci Dong Huang Baizi sekali lagi, lalu menuju ke lantai 2 sambil membawa sarapan. 2 krep Cina itu untuk mereka berdua yang bermain game komputer sepanjang malam. Saat ini, keduanya masih belum bangun. Berdiri di luar pintu kantor, Yehua membuka pintu dan masuk ke dalam kantor. King Ya terlihat meringkuk di sofa seperti yang dilakukannya tadi malam. King Ya tampak sangat menyedihkan saat ini. Dan ketika Yehua melihat King Ya seperti ini, dia juga merasa sangat sakit hati. Saatnya bangun dan sarapan. Yehua berteriak pelan. King Ya berkata sambil merintih dalam nadanya, aku tidak berselera makan, kamu bisa pergi sekarang. Kenapa kau melakukan ini, menggunakan tubuhmu untuk melawanku? Yehua bertanya dengan dingin. 218 manipulasi ahli kecil setengah. Pergi, teriak King Ya. Keadaan King Ya sudah cukup membuat orang merasa sangat khawatir padanya, dan juga pada saat yang sama, merasa sangat sakit hati padanya. Tanpa pilihan lain, Yehua mengerutkan kening dan meninggalkan kantor. Di tangannya, ada krep Cina yang masih panas. Saat menuruni tangga, Yehua melihat Dong Huang Baizi dan Dong Huang Li duduk bersama. Keduanya mengobrol dengan riang sambil saling menyuapi makanan. Ahli, kemarilah sebentar. Yehua berteriak pelan. Dong Huang Li bagaikan seekor burung kecil yang berlari ke pelukan Yehua. Hal ini membuat Dong Huang Baizi menjadi sangat cemburu. Mengapa anakku begitu manja pada ayahnya, padahal dulu dia tidak seperti ini sama sekali. Laporkan pada ayah, ahli sudah sampai di posisi. Yehua sangat gembira dan berkata dengan lembut, ahli, bisakah kamu membantu ayah melakukan sesuatu? Pergi dan berikan krep Cina ini kepada Bibi King. Bibi King sedang marah dan tidak mau makan. Jadi, misi ahli adalah memikirkan cara agar Bibi King mau memakan krep Cina itu. Terhadap King Ya, Yehua sendiri merasa bahwa dia benar-benar telah mengecewakan King Ya. Aku akan perlahan menebusnya pada King Ya di masa depan. Dong Huang Li menepuk dadanya dan berkata, ayah, tenang saja, ahli pasti akan menyuruh Bibi King memakan krep Cina itu. Dong Huang Li memegang krep Cina, lalu berlari menuju lantai 2. Yehua menghela napas. Aku berharap demi anak itu, King Ya akan berhenti bersikap keras kepala. Sangat wajar jika dia marah. Dulu, aku juga merasa sangat marah, dan tidak bisa makan apapun selama beberapa hari. Dong Huang Baizi berkata pelan sambil duduk dengan angkuh di kursi dengan kaki disilangkan. Yehua berjalan ke sisi Dong Huang Baizi dan duduk di sampingnya. Setelah menyalakan sebatang rokok, Yehua berkata, sepertinya kamu masih terus memikirkanku. Kalau begitu, mengapa kamu tidak datang dan mencariku setelah melahirkan ahli? Dong Huang Baizi berkata dengan dingin, aku juga punya harga diri. Aku bisa membesarkan ahli sendiri, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang kami. Beruntunglah ahli menemukanku. Kalau tidak, kau pasti sudah mengambilnya dariku. Dasar pria tak tahu malu. Yehua berkata dengan serius, jika kamu ingin dikurung di sini selama sisa hidupmu, kamu dapat memarahiku sesuka hatimu. Kau benar-benar bajingan. Bajingan. Ekspresi Yehua berubah dingin saat dia menyeret Dong Huang Baizi ke arahnya dan meletakkan Dong Huang Baizi di pahanya sendiri. Ekspresi Dong Huang Baizi berubah drastis. Karena energi spiritualku saat ini tersegel, aku seperti manusia biasa saat ini.
Jadi, bagaimana mungkin aku bisa menandingi pria ini sekarang? Apa yang sedang kamu coba lakukan? Apa? Ah! Yehua menepuk pantat Dong Huang Baizi dengan telapak tangannya dan berkata dengan serius, jangan pikir aku tidak berani memberimu pelajaran. Kudengar kau bahkan menyuruh putriku berlutut di atas keyboard. Suatu hari nanti, aku juga akan membuatmu berlutut di atas keyboard. Bajingan, lepaskan aku, teriak Dong Huang Baizi. Rasa sakit yang membakar datang dari pantatku, bajingan ini, benar-benar menamparkan pantatku dengan keras. Sambil menghisap rokoknya, telapak tangan Yehua mendarat di pantat Dong Huang Baizi sekali lagi. Dong Huang Baizi, sebaiknya kau pahami situasi saat ini. Karena kau sudah datang ke bar, kau bisa menjadi wanitaku dan berhenti memikirkan hal-hal tidak berguna yang masih kau pikirkan saat ini. Enyahlah, aku tidak akan pernah menjadi wanitamu seumur hidupku. Dong Huang Baizi sama sekali tidak takut diancam saat dia berteriak dengan dingin. Namun, Yehua hanya menyukai wanita seperti ini yang tidak akan menyerah apapun yang terjadi. Seketika, simfoni suara tamparan bergema di aula utama, dan dari awal hingga akhir, Dong Huang Baizi tidak pernah berteriak kesakitan, dan terus-menerus menahan sensasi terbakar yang berasal dari pantatnya. Setelah beberapa waktu, Yehua menyerah pada langkah ini. Sepertinya tindakan ini tidak ada gunanya baginya. Kita cukupkan sampai di sini saja untuk hari ini. Di masa mendatang, jika kau berani bersikap tidak sopan padaku lagi, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Yehua, aku membencimu. Dengan mata merah, Dong Huang Baizi berteriak dingin. Dulu, kaulah yang tidak berperasaan, namun sekarang, kau bersikap seperti ini, menginginkanku menjadi wanitamu. Apa kau pikir aku, Dong Huang Baizi, adalah tipe wanita yang bisa kau perintah sesuka hatimu? Sambil melihat Yehua menaiki tangga, Dong Huang Baizi mengerutkan keningnya, lalu mengusap pantatnya. Sakit. Manipulasi ahli kecil 2/2. Sambil memegang krep Cina, Dong Huang Li diam-diam membuka pintu. Ketika Dong Huang Li melihat Bibi King yang sedang berbaring di sofa, Dong Huang Li merasa sangat sedih di dalam hatinya. Ini semua salahku, kalau bukan karena aku, ayah tidak akan berselisih dengan Bibi King. Keluar, King Ya berteriak dingin. Bibi King, ini aku, ahli. Dong Huang Li berkata dengan nada kesal setelah dikejutkan oleh teriakan King Ya. King Ya tertegun sejenak, lalu menoleh dan melihat ke arah pintu. Dan seperti yang diduga, King Ya melihat ahli kecil yang berdiri di dekat pintu. King Ya berkata dengan malu, ahli, Bibi King tidak bermaksud membentakmu tadi. Terhadap Dong Huang Li, King Ya tidak menyimpan dendam apapun padanya. Bagaimanapun juga, anak itu tidak bersalah. Dan terlebih lagi, aku juga sangat menyukai ahli. Ahli adalah gadis kecil yang sangat bijaksana. Bibi King, maafkan aku. Kemunculan ahli membuat kamu dan ayah bertengkar. Dong Huang Li yang cerdik mulai menyiapkan prasyarat yang diperlukan agar Bibi King mau memakan krep Cina itu. Dong Huang Li memang ahli dalam hal ekspresi menyedihkan di wajahnya seolah-olah dia sendiri yang menanggung semua kesalahannya. King Ya memeluk Dong Huang Li dengan penuh kasih sayang dan berkata pelan, ahli, ini bukan salahmu, bagaimanapun juga, ini semua salah ayahmu. Dong Huang Li mengulurkan tangan kecilnya dan menyeka noda air mata yang ada di sudut mata King Ya. Bibi King, ahli masih ingin meminta maaf padamu. Anak bodoh, kamu tidak melakukan kesalahan apapun, ini hanya masalah Bibi King sendiri. King Ya memaksakan senyum di wajahnya dan berkata. Dong Huang Li mengerutkan mulut kecilnya, lalu berkata, Bibi King, tadi malam, ibu dihukum oleh ayah untuk tidur di aula utama. Manipulasi ahli ini cukup bagus. Sebenarnya, Dong Huang Li tahu segalanya. Jangan pernah berpikir bahwa anak kecil akan semudah itu dibohongi. Mendengar itu, King Ya menjadi linglung sejenak. Awalnya aku pikir mereka akan tidur bersama, tapi tak disangka ternyata tidak. Tadi malam, ketika ayah tidur dengan ahli, ketika ayah bermimpi, dia terus memanggil nama Bibi King. Kalau saja Yehua mendengar apa yang baru saja dikatakan putrinya, dia pasti akan berteriak 666 dan berkata dalam hati, seperti yang diharapkan dari anakku sendiri, tahu untuk membantu ayah. King Ya tidak mengatakan apa-apa, namun jelas terlihat sedikit perbaikan pada ekspresi King Ya. Ekspresi King Ya menjadi sedikit lebih santai. Bibi King, cepat makan krep Cina itu, kalau tidak, kamu akan lapar.
Ketika Dong Huangli melihat bahwa dia kurang lebih telah selesai dengan persiapan yang diperlukan untuk membuat BB King memakan krep Cina itu, Dong Huangli memegang krep Cina yang dipegangnya di tangannya ke arah King Ya dan berkata, "Bagaimana kalau ahli menyuapi BB King? Kue dadar Cina ini sangat lezat, ahli sudah kenyang setelah makan kue dadar Cina tadi." Ahli memang pintar, ahli tidak perlu menyuapi BB King bisa memakannya sendiri. Akhirnya, King Ya dibujuk oleh ahli kecil. Awalnya, King Ya berencana membuat dirinya kelaparan sebagai protes terhadap perilaku Ye Hua. Untungnya, dengan munculnya Dong Huangli untuk membujuk King Ya makan, King Ya merasa sedikit lebih baik dan menjadi mau makan. Melihat King Ya akhirnya mulai makan, Dong Huangli sangat penasaran saat dia mengusap perut King Ya dan bertanya, "BB King, apakah ahli akan menjadi kakak perempuan?" King Ya tertawa getir, lalu berkata, dalam 8 bulan lagi, ahli akan menjadi kakak perempuan." Bagus sekali, ahli akhirnya tidak akan kesepian lagi. Melihat Dong Huangli bertepuk tangan dengan gembira, King Ya tetap diam. Kalau bukan karena anak itu, aku tidak akan berinteraksi lagi dengan Ye Hua setelah malam itu, dan perasaan antara aku dan Ye Hua pun terbentuk atas dasar anak itu. Saat ini, King Ya tidak tahu apa yang harus dia lakukan, dan dia merasa sangat bimbang. Bagaimana kalau aku pergi dan meminta pendapat Yutong dan melihat apakah dia punya ide atau tidak? Yang tidak diketahui King Ya adalah bahwa King Yutong telah lama membelot ke pihak Ye Hua. King Yutong pada dasarnya adalah seorang pengkhianat kecil. Melihat BB King memakan krep Cina, Dong Huangli merasa bahwa dia telah menyelesaikan misi yang diberikan ayahnya dengan sangat baik. Merasa senang dan sangat puas dengan dirinya sendiri, Dong Huangli meninggalkan ruangan dan pergi untuk melaporkan berita itu kepada ayahnya. Ketika Ye Hua mendengar apa yang dilaporkan ahli kepadanya, Ye Hua akhirnya menghela napas lega. Terhadap King Ya, Ye Hua tidak ingin menggunakan tindakan keras dan paksaan padanya, sebab dia tahu bahwa King Ya adalah tipe orang yang bisa dibujuk dan tidak bisa dipaksa. Konflik keluarga ini butuh waktu untuk diselesaikan. Saat ini, yang bisa kulakukan hanyalah berharap putriku bisa menjadi jembatan agar aku bisa berkomunikasi dengan mereka berdua dengan baik. Dan sementara konflik keluarga tengah terjadi di pihak Ye Hua, masalah besar yang menyangkut hidup dan mati keluarga Xiao saat ini tengah terjadi di rumah keluarga Xiao. 219 Ungkapkan perasaan orang lain setengah. Kota Zijin. Lokasi, Aula Utama Xiao Family Mansion. Saat ini, dengan wajah pucat, Xiao Yi terlihat duduk di kursi roda dan sedang dipasangi infus. Kondisi Xiao Yi saat ini sangat lemah. Berdiri di belakang Xiao Yi adalah kedua istrinya, Su Nan, dan Yuki yang saat ini sedang mengandung anaknya. Sambil menemani Xiao Yi, mata indah Su Nan dan Yuki terlihat dipenuhi kekhawatiran. Duduk di kursi kayu merah yang berseberangan dengan Xiao Yi adalah Tang Wushuang, yang saat ini sedang menyesap tehnya. Ada sedikit keanehan dalam ekspresi Tang Wushuang, dan jika seseorang tidak mengamati dengan saksama ekspresi Tang Wushuang, mereka tidak akan dapat menemukannya. Kakak Xiao, situasi saat ini sangat buruk. Aku rasa akan lebih baik jika kau mundur dulu. Tang Wushuang saat ini sedang berjuang dalam hatinya. Xiao Yi pernah berbuat baik padaku di masa lalu, dan aku berutang budi padanya, tapi demi kepentingan seluruh keluarga, dan demi alasan pribadiku. Jika Xiao Yi menyerahkan pedang Xuan Yuan kepadaku, itu akan menjadi yang terbaik, karena dengan begitu, kejadian antara dua saudara yang berselisih dan menjadi musuh bisa dicegah. Saat ini, aku hanya berharap Xiao Yi mampu melihat situasi terkini dengan jelas. Bagaimana keluarga bangsawan itu memutuskan? Xiao Yi bertanya dengan lemah, namun, jauh di dalam mata Xiao Yi, ada kelicikan, juga kesedihan. Mengapa saudara baikku ini mau datang ke tempatku di saat seperti ini? Aku tahu alasannya tanpa harus berpikir panjang. Tang Wushuang menghela napas, lalu meletakkan cangkir teh di atas meja dan berkata, kali ini, 3 kekuatan berbeda dari utara pergi ke selatan untuk merebut benda suci kuno dari selatan, dan dengan alasan ini, keluarga bangsawan selatan mengajukan keluhan terhadap utara. Lebih jauh, 2 kekuatan besar selatan mendukung tindakan keluarga bangsawan selatan. Kekuatan besar utara tidak menanggapi, jadi dari kelihatannya, kekuatan besar utara kemungkinan besar diam-diam setuju bahwa utara salah kali ini. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya kematian massal, kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Perjanjian apa?
Tanya Xiao Yi serius. Tang Wushuang merasa sulit untuk membuka mulutnya untuk berbicara. Setelah beberapa saat, Tang Wushuang berkata, keluarga di selatan akan memilih 3 kepala keluarga untuk datang ke utara untuk mencoba dan merebut benda suci kuno dari utara. Namun, ketiga kepala keluarga tidak dapat membawa siapapun bersama mereka. Apakah ketiga kepala keluarga akan dapat merebut benda suci kuno dari utara atau tidak, semuanya akan bergantung pada kemampuan mereka sendiri. Lalu, dalam perjanjian itu, apakah ada hal-hal yang harus dilakukan oleh keluarga di utara? Tang Wushuang menggelengkan kepalanya. Jika ada sesuatu yang harus dilakukan oleh keluarga di utara, aku tidak akan duduk di sini sekarang. Sebenarnya, bagi keluarga bangsawan, masalah ini sama sekali tidak penting. Demi mendapatkan kembali muka yang telah hilang, pihak selatan memenangkan kesempatan bagi mereka untuk secara terbuka pergi ke utara dan mencoba merebut benda suci kuno dari utara. Dan karena keluarga bangsawan di utara tidak memberikan batasan apapun kepada keluarga di utara, itu berarti keluarga bangsawan di utara mengizinkan keluarga di utara untuk berjaga-jaga terhadap selatan. Tentu saja, keluarga bangsawan di utara tidak berusaha melindungi keluarga Xiao, dan sebaliknya, mereka berusaha melindungi benda suci kuno itu agar tidak jatuh ke tangan selatan. Lagi pula, jika benda suci kuno itu direbut oleh selatan, utara akan kehilangan muka. Adapun benda suci kuno milik siapakah yang akan datang dan coba direbut oleh ketiga kepala keluarga selatan itu? Tak perlu dikatakan lagi, itu pasti pedang Xuan Yuan milik Xiao Yi. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa Xiao Yi telah menderita luka parah akibat pertarungan melawan orang berjubah hitam, dan ide untuk menyelamatkan seseorang saat mereka sedang terpuruk adalah ide yang sangat sederhana. Selain itu, akan sangat tidak masuk akal untuk mencoba merebut benda suci kuno milik keluarga Bai. Bagaimanapun, Bai Cixin itu sangat aneh, dan Wang Dabao adalah seseorang yang memiliki keberuntungan yang tak terukur. Ungkapkan perasaan orang lain 2/2. Xiao Yi perlahan menutup matanya, lalu berkata, sepertinya mereka berniat membantai keluarga Xiaoku. Kakak Xiao, pedang Xuan Yuan pada dasarnya adalah benda yang bermasalah untuk dimiliki saat ini, dan selama pedang Xuan Yuan tidak ada di tanganmu, mereka tidak akan bisa melakukan apapun terhadapmu. Lagi pula, target mereka adalah benda dewa kuno, dan bukan kamu, kakak Xiao. Xiao Yi membuka matanya, dan kesuraman keluar dari matanya. Wushuang, menurutmu apa yang harus dilakukan kakak? Pertanyaan Anda pada dasarnya adalah apa yang saya inginkan. Tang Wushuang sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan. Dari sini, terlihat betapa ia sangat menginginkan pedang Xuan Yuan. Dan tindakan kecil Tang Wushuang ini terlihat jelas oleh Xiao Yi. Kakak Xiao, sekarang, situasinya tampak sangat buruk bagimu. Semua keluarga kecil dan pedagang kaya telah menyatakan bahwa mereka telah menjauhkan diri darimu. Jika kakak Xiao percaya padaku, kakak Xiao dapat menyerahkan pedang Xuan Yuan kepadaku dan membiarkanku menyimpan pedang Xuan Yuan untukmu untuk sementara waktu. Kenyataannya, Tang Wushuang telah memikirkan banyak cara agar dia bisa memperoleh pedang Xuan Yuan, dan di saat yang sama, tidak akan merusak persahabatan antara dia dan Xiao Yi. Setelah memikirkan berbagai cara, ini adalah satu-satunya cara yang dapat kucoba. Namun, aku pasti akan dimarahi oleh majikanku begitu dia tahu apa yang kulakukan. Jika 10 hari yang lalu, Xiao Yi kemungkinan besar akan menyerahkan pedang Xuan Yuan kepada Tang Wushuang. Namun, sekarang, itu tidak mungkin. Dan terlebih lagi, Xiao Yi mampu memahami niat saudara dekatnya ini. Pedang Xuan Yuan adalah benda suci kuno, dan mengenai kekuatannya, tidak perlu dikatakan terlalu banyak tentangnya. Untuk dapat melawan sabit kematian milik penyihir maut, dan bahkan menyebabkan alur muncul pada sabit kematian, dapat dilihat betapa hebatnya pedang Xuan Yuan. Siapa yang tidak ingin memiliki benda suci kuno seperti ini? Jika tidak ada batasan jumlah benda suci kuno yang boleh dimiliki setiap keluarga bangsawan pasti sudah lama mendatangi keluarga Xiao dan merebut pedang Xuan Yuan dari Xiao Yi. Di antara semua pedang Xuan Yuan adalah rajanya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pedang Xuan Yuan menjadi sesuatu yang bahkan keluarga bangsawan ingin miliki. Apa yang baru saja diucapkan Tang Wushuang memang enak didengar, terutama kata-katanya, simpanlah pedang Xuan Yuan untukmu untuk sementara waktu. Jika Xiao Yi telah menyerahkan pedang Xuan Yuan kepada Tang Wushuang, diperkirakan tidak akan ada kemungkinan bagi Xiao Yi untuk mendapatkan kembali pedang Xuan Yuan dari Tang Wushuang.
Xiao Yi menghela napas, Wu Shuang, saat aku memperebutkan pedang Xuan Yuan ini, untunglah kau ada di sana untuk membantuku menahan musuh. Mendengar apa yang dikatakan Xiao Yi, Tang Wu Shuang menjadi gembira. Namun, pedang Xuan Yuan adalah lambang keluarga Xiaoku. Tanpa pedang itu, keluarga Xiao tidak akan menjadi keluarga Xiao lagi. Wu Shuang, kau seharusnya mengerti apa yang ingin kukatakan, kan? Xiao Yi tidak ingin secara belak-belakan menunjukkan apa yang sedang Tang Wu Shuang coba lakukan dan ingin membuat Tang Wu Shuang menyerah pada ide untuk mendapatkan pedang Xuan Yuan. Dengan cara ini, dia dan Tang Wu Shuang masih bisa terus menjadi saudara. Akan tetapi, Tang Wu Shuang tidak berpikiran sama seperti Xiao Yi. Dulu, kalau bukan karena bantuanku, apakah kau bisa mendapatkan pedang Xuan Yuan untuk dirimu sendiri? Kau sudah berada dalam situasi yang mengerikan, namun kau masih ingin menyimpan pedang Xuan Yuan untuk dirimu sendiri. Apa kau benar-benar tidak percaya padaku sama sekali? Semakin Tang Wu Shuang memikirkannya, semakin marah perasaannya. Awalnya, keluarga Xiao dan keluarga Tang berada di garis start yang sama. Namun, karena keluarga Xiao berhasil mendapatkan pedang Xuan Yuan, posisi keluarga Xiao segera melampaui posisi keluarga Tang. Semua orang mengira bahwa aku adalah bawahan Xiao Yi, antek Xiao Yi. Kepahitan seperti itu, aku tidak apa-apa untuk menanggungnya. Lagi pula, saat aku masih lemah, kakak Xiao lah yang mengulurkan tangan kepadaku dan menolongku. Namun, di saat seperti ini, dia masih berusaha melindungi pedang Xuan Yuan miliknya. Tang Wu Shuang sangat marah saat dia berpikir, apa yang dikatakan guru itu benar, di jalan menuju kekuasaan dan kekayaan, hanya keuntungan yang penting. Kakak Xiao, jika kau masih tidak membuat keputusan sekarang, begitu orang-orang itu datang, Wu Shuang tidak akan bisa membantumu lagi. Kata Tang Wu Shuang sambil mengernyitkan dahinya. Dan mendengar dari nada bicara Tang Wu Shuang, sebenarnya ada nada mengancam dalam nada bicaranya. Hal ini menyebabkan Xiao Yi menjadi sangat terluka. Dunia ini dipenuhi dengan berbagai macam keuntungan dan godaan, dan awalnya, kupikir Tang Wu Shuang akan mampu berjalan sampai akhir bersamaku. Namun, dari kelihatannya, Tang Wu Shuang tidak mampu menahan godaan pedang Xuan Yuan. Wu Shuang, aku menghargai tawaranmu untuk membantu, tetapi aku harus menolak tawaranmu. Nanti, apapun yang harus kamu lakukan, kamu bisa melakukannya. Xiao Yi menghela napas. Dari kelihatannya, hari ini akan menjadi hari di mana kita, saudara-saudara, akan berselisih satu sama lain. Oh, bukankah ini tuanmu datang? Aku tidak menyangka tuanmu datang akan datang sepagi ini. Seorang pria muda terlihat berjalan memasuki aula utama dari luar. Pria muda itu mengenakan tank top warna putih, memperlihatkan otot-ototnya yang menonjol. Otot-ototnya itu sangat seksi. Cambang di wajah pemuda itu menambah kejantanan pada pemuda itu, dan fitur wajah pemuda itu cukup tampan. Pemuda ini bernama Ling Tian, dan dia adalah kepala keluarga Ling Family. Ling Family adalah keluarga yang terletak di timur laut. Tujuan Ling Tian datang ke sini sangat jelas. Dapatkan pedang Xuan Yuan. Sehingga dia kemudian bisa memperoleh kualifikasi untuk naik ke jajaran keluarga bangsawan. Perlu disebutkan bahwa Ling Tian pernah berhubungan dengan Xiao Yi dan Tang Wu Shuang sebelumnya. Saat itu, mereka saling membantu. Hanya saja, karena mereka tidak berada di kota yang sama, mereka tidak banyak berhubungan satu sama lain. Namun, hubungan mereka masih bisa dibilang cukup baik. Ah, ini Ling Tian. Ayo, duduklah. Sunan, tuang secangkir teh untuk Ling Tian. Meskipun Xiao Yi tersenyum, hatinya tidak tenang. Lagi pula, selain Tang Wu Shuang, Ling Tian juga bisa dianggap sebagai temannya. Namun, Xiao Yi tidak menyangka bahwa, karena sebuah krisis, lupakan saja teman-teman baiknya yang meninggalkannya, saat ini, bahkan saudara baiknya dan teman baiknya pun berbalik melawannya. Saat ini, apa yang dilakukan Xiao Yi adalah mengungkap perasaan orang lain yang sebenarnya. Kakak Xiao, kakak ipar. Ling Tian menangkupkan tangannya dan tidak secara belak-belakan mengutarakan alasannya datang ke sini. Sunan tersenyum lembut dan berkata, Ling Tian, silakan duduk. Baiklah, kakak ipar. Ling Tian tampak sangat terus terang, dan ekspresi cerah Ling Tian sangat kontras jika dibandingkan dengan ekspresi muram Tang Wu Shuang saat ini. Setelah menghabiskan teh yang dituangkan Sunan untuknya, Ling Tian tertawa, teh yang enak,
teh ini jauh lebih enak dibandingkan dengan teh-teh di rumahku. Suki tertawa, jika menurutmu tehnya enak, aku akan menyiapkan beberapa kantong daun teh untuk kamu bawa pulang nanti. Kakak ipar, jangan, aku hanya orang yang kasar, aku hanya berpura-pura tadi. Kenyataannya, tehnya sangat pahit. Akan sia-sia jika memberiku daun tehnya. Ling Tian tertawa terbahak-bahak, menyebabkan suasana tegang sedikit mereda. Setelah berhenti sejenak, Ling Tian bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudara Xiao, apakah lukamu ini serius? Pada akhirnya, Ling Tian langsung menuju topik utama. 220 dikonfirmasi melalui ekspresi setengah. Xiao Yi yang duduk di kursi utama menghela napas dalam-dalam, lalu tersenyum dan berkata, Saudara Ling, terima kasih atas perhatianmu. Cederaku ini, tidak akan bisa pulih dalam waktu sesingkat ini. Ling Tian terlihat menghela napas berat, Saudara Xiao, jika memang begitu, itu tidak akan berhasil. Aku baru saja menerima kabar bahwa Sekte Yun, Aliansi Selatan, dan keluarga Guang, sudah dalam perjalanan ke sini. Mendengar itu, Xiao Yi berkata dengan enteng, Master Sekte Yun Sun Fang, Hai Daisy dari Aliansi Selatan, Guang Tianlu dari keluarga Guang, mereka sungguh sangat menghargai keluarga Xiaoku. Ling Tian menyeringai dan tertawa. Saat ini, karena Xiao Yi tidak memiliki sumber informasi apapun, dia bahkan tidak mengetahui berita terbaru. Ling Tian berkata, Saudara Xiao, pemimpin Sekte Yun sudah berganti, pemimpin Sekte saat ini adalah Sun Yi. Sun Yi, Xiao Yi memang tidak tahu tentang itu. Selama kurun waktu ini, kemana Xiao Yi akan pergi dan menyelidiki hal-hal yang terjadi di selatan. Ling Tian menganggukkan kepalanya, masalah ini berawal dari benda suci kuno yang muncul di utara. Master Sekte Yun sebelumnya, Sun Fang, berselingkuh dengan orang berjubah hitam. Berselingkuh dengan lelaki berjubah hitam. Xiao Yi sangat heran. Wanita berjubah hitam itu adalah tengkorak, dan Sun Fang itu adalah manusia. Terlebih lagi, Sun Fang adalah wanita bangsawan selatan yang sombong. Bagaimana mungkin dia bisa berselingkuh dengan tengkorak? Apakah kerangka ini memiliki teknik khusus atau sesuatu? Informasi ini sudah terbukti benar. Pada hari ketika semua orang memperebutkan benda suci kuno, lelaki berjubah hitam membawa Sun Fang dan muncul di tempat kejadian. Dan pada saat itu, bagaimana ia mengatakannya, keduanya agak sensitif satu sama lain. Si berjubah hitam ini juga benar-benar ahli, bisa benar-benar mendekati wanita sombong dari selatan, Sun Fang. Berbicara sampai di sini, Ling Tian merasa agak iri pada si berjubah hitam. Sayang sekali, penampilan Sun Fang bisa dibilang sangat bagus. Akan tetapi, ku dengar orang berjubah hitam itu sangat menakutkan dan pikiran Sun Fang sudah gila. Ling Tian ini terlalu banyak berpikir. Sun Fang sangat senang sekarang, bermain dengan permainannya, sesekali mengutak-atik kerangka itu, dan ada keluarga Ying di pihak yang harus mendengarkan perintahnya. Ini jauh lebih menarik dibandingkan menjadi seorang Master Sekte. Dan tentu saja, untuk bisa menerima posisinya saat ini, itu semua berkat Yehua yang memberikannya. Namun, bagi Yehua untuk dapat memberikan posisi itu kepada Sun Fang, itu berarti bahwa ia juga dapat mengambilnya kembali kapanpun ia mau. Inilah yang dimaksud orang dengan memutuskan nasib seseorang dalam sekejap pikiran. Ambil contoh Xiao Yi. Alasan Yehua memberikan Xiao Yi kehidupan lagi adalah karena Yehua berharap Xiao Yi tidak akan mati begitu cepat. Jangan berpikir bahwa apa yang dilakukan Yehua adalah berdonasi kepada orang miskin. Baiklah, Yehua memang menyumbang kepada orang miskin. Hidup Xiao Yi diberikan oleh Yehua, jadi, tentu saja, Yehua juga dapat mengambilnya kembali kapan saja dia mau. Saat ini, semuanya tergantung pada seberapa kuat persepsi Xiao Yi, dan apakah dia akan dapat mencapai tujuan Yehua selama krisis yang akan datang ini. Sunan dan Yuki juga agak heran. Selama waktu itu, mereka semua hadir, dan mereka semua memiliki rasa takut bawaan terhadap orang berjubah hitam itu. Saat ini, setelah mendengar bahwa orang berjubah hitam itu berselingkuh dengan wanita sombong dari selatan, mereka merasa bahwa seluruh pandangan dunia mereka berubah. Kerangka dan manusia dan hewan. Tang Wushuang tidak berbicara. Meskipun orang berjubah hitam itu kuat, Tuan berkata bahwa dia mampu mengalahkan orang berjubah hitam. Jadi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun, ada banyak hal yang tidak disadari Tang Wushuang. Bagaimana kalimat itu bisa berbunyi?
Anda tidak tahu apapun tentang musuh Anda sama sekali. Akan tetapi, orang-orang itu bukan saja tidak tahu apapun tentang musuh mereka, mereka bahkan tidak tahu siapa musuh mereka yang sebenarnya. Pedang Xuan Yuan. Pedang Xuan Yuan hanyalah umpan. Pagoda 9 setan. Di mata Yehua, pagoda 9 iblis hanyalah besi hitam, dan alasan dia melemparkan pagoda 9 iblis kepada Wang Dabao adalah karena dia merasa Wang Dabao memiliki kredibilitas. Namun, alasan terbesarnya adalah Yehua ingin menyalahkan Wang Dabao. Dan Wang Dabao yang tidak menyadari semua itu, tepat setelah ia memperoleh pagoda 9 iblis, ia dengan gembira berlari kembali untuk memuji istrinya dan mempersembahkan pagoda 9 iblis kepada istrinya. Segala sesuatunya dikendalikan dalam telapak tangan Yehua, dan jika tidak ada pertikaian keluarga, dia pasti akan menikmati pertunjukan yang sedang terjadi saat ini. Pokoknya, semuanya diarahkan secara pribadi oleh saya. Kalau saya tidak menghargai hasil karya saya sedikit saja, apa jadinya? Dikonfirmasi melalui ekspresi 2/2. Xiao Yi yang duduk di kursi utama tetap diam. 3 orang dari selatan sedang dalam perjalanan ke sini. Dan 2 orang dari utara ada di sini. Terlebih lagi, mereka hanyalah mereka yang berada di tempat terbuka, dan siapa tahu berapa banyak yang masih bersembunyi di kegelapan. Sepertinya akan ada pertempuran berdarah hari ini. Tepat pada saat ini, 3 sosok muncul di langit, dan ketiga sosok itu terbang dengan kecepatan tinggi menuju rumah keluarga Xiao. Fiuh, fiuh, fiuh. Ketiga sosok itu adalah 3 orang yang datang dari selatan. Sun Yi, Hai Daisy, dan Guang Tianlu. Ketiganya merasa aman karena tahu bahwa mereka sedang didukung. Lagi pula, para petinggi telah mengumumkan bahwa, selain pemilik benda suci kuno itu, ketiga orang yang datang dari selatan tidak akan bisa dilukai. Akan tetapi, meskipun keluarga bangsawan di utara berjanji bahwa 3 orang yang datang dari selatan tidak akan dilukai, siapakah yang benar-benar tahu apakah setiap orang di utara tidak akan melukai 3 orang yang datang dari selatan? Karena itu, beberapa kekuatan di selatan tidak berani mengambil keputusan dengan gegabah apakah mereka harus berjuang untuk mendapatkan kesempatan datang ke utara atau tidak. Namun, masih ada orang yang suka mengambil risiko. Bagaimanapun, kekayaan datang dari mengambil risiko. Ketika ketiganya mendarat di rumah keluarga Xiao, ketiganya masih bersikap sopan saat mereka menangkupkan tangan mereka ke arah Xiao Yi. Kepala keluarga Xiao, aku harap kamu baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu. Xiao Yi menjawab dengan senyum tipis di wajahnya, para pengunjung adalah tamu, Sunan, sajikan teh untuk mereka. Ketiganya merenung sejenak, lalu memutuskan untuk duduk dan mengamati situasi terlebih dahulu. Namun, mereka tidak minum teh yang disajikan kepada mereka, lagi pula, siapa yang tahu apakah teh itu telah dicampur atau tidak. Hai Daisy tidak ingin memperpanjang masalah ini dan langsung menuju ke topik utama, kepala keluarga Xiao, saya khawatir Anda sudah tahu alasan kami datang ke sini kali ini, bukan? Serahkan pedang Xuan Yuan dan pertempuran dapat dihindari. Apa yang kau katakan benar. Menyerahkan pedang Xuan Yuan memang pilihanku, tapi, aku masih ingin mencoba dan bertarung. Xiao Yi melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada kedua istrinya. Sunan dan Yuki meninggalkan aula utama, namun, mereka tampak sangat khawatir tentang Xiao Yi. Sun Yi mendengus sambil menatap Xiao Yi yang sedang diinfus dan berkata, karena kepala keluarga Xiao bersikeras melakukannya, maka, jangan salahkan kami. Xiao Yi mencabut infus dan perlahan berdiri. Semua orang di sini adalah orang-orang penting. Melihat Xiao Yi, mereka dapat melihat bahwa tubuh Xiao Yi lemah dan Xiao Yi kekurangan energi spiritual. Dengan kondisi Xiao Yi saat ini, mereka dapat menusuknya sampai mati hanya dengan 1 jari mereka. Semua orang mengikuti di belakang Xiao Yi dan tidak mempersulit Xiao Yi. Bagaimanapun, mereka datang ke sini untuk merebut benda suci kuno, bukan untuk memusnahkan keluarga Xiao. Xiao Yi terlihat membawa semua orang ke suatu tempat yang luas dan kosong. Tempat itu tampak seperti telah mengalami pembaptisan bom atom, tempat ini jelas merupakan bagian dari hutan pegunungan, namun, dalam radius beberapa kilometer, bahkan tidak ada sehelai rumput pun, tempat itu benar-benar tandus. Disinilah aku bertarung melawan orang berjubah hitam malam itu. Perkataan Xiao Yi membuat semua orang terkesiap. Mendengar tentang pertempuran itu adalah satu hal, tetapi perasaan melihat sendiri tempat terjadinya pertempuran itu adalah perasaan yang sama sekali berbeda.
Bukannya orang-orang yang ada di sini tidak mampu menciptakan pemandangan seperti itu, hanya saja, sangat sulit bagi mereka untuk melakukannya. Kecuali mereka dihadapkan pada momen hidup dan mati, kekuatan yang mereka lepaskan tidak akan mampu menciptakan pemandangan seperti itu. Sepertinya malam itu, Xiao Yi benar-benar berhadapan dengan momen hidup dan mati, dan melihat pemandangan ini, terlihat betapa kuatnya pedang Xuan Yuan. Ketiganya senang karena Xiao Yi saat ini sedang terluka parah, jika tidak, mereka akan benar-benar kesulitan dalam menghadapi Xiao Yi saat ini. Xiao Yi terlihat mengepalkan tangannya, dan pedang Xuan Yuan berwarna emas yang memancarkan aura pekat segera muncul di tangannya. Saat melihat pedang Xuan Yuan, napas mereka bertiga menjadi mendesak. Dibandingkan dengan pagoda 9 iblis, pedang Xuan Yuan ini jauh lebih menarik. Tang Wushuang menarik napas dalam-dalam, lalu diam-diam berjalan ke samping, untuk mengekspresikan sikapnya terhadap masalah ini. Xiao Yi menatap Tang Wushuang. Xiao Yi tidak merasa kecewa, tetapi malah merasa patah hati. Ling Tian ragu-ragu. Ling Tian tampak dalam dilema dan tampak seperti sedang bertarung dengan iblis di dalam hatinya. Ling Tian, aku, Xiao Yi, tidak menyesal berteman denganmu, sekarang saatnya bagimu untuk membuat keputusan. Xiao Yi menggunakan pedang Xuan Yuan untuk menopang tubuhnya, dan ditambah dengan nada lemah Xiao Yi, sepertinya Xiao Yi mencoba untuk memikat orang lain agar merebut pedang Xuan Yuan miliknya. Namun, tepat pada saat ini, tangan Sun Yi yang halus bergerak, dan sebilah pedang tajam muncul di tangannya. Dengan aura pedang yang ganas dan kecepatan yang mencengangkan, pedang itu menusuk ke arah Xiao Yi. Untuk bisa menjadi Master Sekte Cloud Sect, Sun Yi bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. Angin kencang yang dipancarkan aura pedang itu membuat pakaian Xiao Yi berkibar-kibar tak karuan. Terlebih lagi, saat angin kencang itu bertiup ke wajah Xiao Yi terasa sakit. Dengan ekspresi muram di wajahnya, Xiao Yi memegang erat pedang Xuan Yuan. Kau datang di waktu yang tepat. Aku, Xiao Yi, sudah terlalu lama bertahan. Rasa sakit karena kehilangan istri dan kepahitan karena harus memohon bantuan orang lain telah menyiksaku setiap detik dalam hidupku. Aku, Sang Kaisar, telah mengguncang seluruh langit dan bumi selama 1000 tahun, tetapi aku tidak menyangka bahwa, setelah terlahir kembali, aku akan menemui kemunduran seperti itu. Sekarang juga, aku akan membiarkan kalian semua menyaksikan betapa dahsyatnya akibat dan rasa sakit yang harus ditanggung seseorang jika mereka membuat marah seorang kaisar abadi. Namun, tepat saat Xiao Yi hendak mengayunkan pedangnya, sebuah tangan besar tiba-tiba mencengkeram pedang yang menyerang Xiao Yi. Angin kencang tiba-tiba bertiup kemana-mana. Senjata Ling Tian adalah setiap bagian dari seluruh tubuhnya. Xiao Yi memandang ke arah Ling Tian yang berada di samping, dan dengan senyum di wajahnya, Ling Tian menatap Xiao Yi. Dikonfirmasi melalui ekspresi. Selanjutnya bab 221 mengungkapkan kekuatan mereka sendiri.